Saya coba zoom untuk mau perjelas videonya dan kita geser sedikit ke sini. Ya, ini dia. Ini jamur dengan ukuran yang sangat kecil. Yups, terlihat sangat cantik ya teman-teman. Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama saya di Borneo Lens. Seperti biasa, seperti yang teman-teman lihat, kita sudah berada di area hutan, area yang banyak-banyak pohon, dan saya berada tepatnya di pinggir aliran air yang mengalir, sungai yang memang aktif, dan kita akan ke hulu sungai ini berjalan sambil mengamati kehidupan makhluk apa yang menarik untuk kita bahas di video kali ini teman-teman. Oke, langsung saja kita berjalan ke hulu sungai ini ya. Oke teman-teman, kita langsung berjalan ke hulu sungai ini. Sungainya masih sangat jernih ya teman-teman. Teman-teman bisa lihat sendiri nih. Masih dengan kondisi yang sangat baik, belum tercemar sungainya. Kita langsung ke hulu. Oh, di sini ada salak hutan teman-teman. Kita menemukan salak hutan di pinggir aliran air teman-teman ya. Ini dia salak hutannya. Mungkin kalau salak hutan seperti ini cukup umum kita temui di hutan-hutan yang ada di Kalimantan teman-teman. Jadi apakah buahnya bisa dimakan atau tidak? Bisa teman-teman. Tapi rasanya mungkin berbeda dengan salak yang memang dikembangbiakan atau ditanam ya teman-teman. Jadi kita terus saja berjalan ke hulu. Kita abaikan buah salak hutan karena saya tidak tertarik untuk makannya. Wow, samping buah salak hutan ini saya menemukan jamur yang cukup unik teman-teman, warnanya kuning. Dan teman-teman yang penasaran seperti apa bentuknya, memang menarik sekali teman-teman. Ini dia videonya. Ini dia jamurnya teman-teman. Yang saya maksud warnanya sangat kuning kan. Dan saya coba zoom untuk mau perjelas videonya. Oke. Dan kita geser sedikit ke sini. Ya, ini dia. Aduh, ya mantap. Maaf teman-teman kalau terlalu goyang. Dan kalau saya lihat dari bentuknya, ini jamur dengan ukuran yang sangat kecil. Ini telunjuk saya teman-teman. Dan teksturnya sangat lembut. Jamur ini bisa dibilang jamur rapuh atau rentan dengan kematian teman-teman. Karena jamur seperti ini biasanya tidak bisa kurang air. Jadi kalau dilihat dari ciri-cirinya mungkin ini masuk dalam kategori jamur maizena teman-teman. Dan teman-teman bisa lihat dari bawah tudungnya itu terlihat sangat cantik teman-teman. Oke. Iya. Terus ke bawah kita lihat tangkainya. Ini dia bentuknya teman-teman, dilihat dari low angle atau dari bagian bawahnya. Bagaimana menurut teman-teman dengan penampilan jamur maizena yang berwarna kuning ini? Dan saya akan coba zoom teman-teman untuk memperjelas. Naik. Oke. Yups, terlihat sangat cantik ya teman-teman, dari bentuk jelinya yang bergaris-garis seperti itu menandakan bahwa jamur ini memang salah satu jamur dengan penampilan yang sangat baik teman-teman, cukup menarik untuk dilihat. Jadi itu tadi teman-teman, jamur maizena yang warnanya sangat cantik ya teman-teman, warna kuning. Dan tangkai jamurnya itu warna coklat atau mungkin coklat keunguan tua ya. Dan memang jamur maizena ini juga merupakan salah satu jamur dengan penampilan yang cukup menarik teman-teman. Dari sisi warna, tekstur yang sangat lembut, dan
tampilannya yang seperti payung, terus di bagian bawah payungnya itu ada lamela yang bergaris-garis, itu membuatnya terlihat menjadi enak untuk dilihat teman-teman. Dan secara umum fungsinya di alam yaitu mendaur ulang nutrisi bagi tumbuhan-tumbuhan lainnya, dan juga jamur maizena ini bisa menjadi sumber makanan untuk kehidupan kumbang atau hewan kecil lainnya juga. Dan juga dia membantu pelapukan daun-daunnya teman-teman. Makanya jamur jenis maizena ini lebih sering itu tumbuh di bagian tanah atau di kayu juga bisa, tapi kayu yang sudah sangat lapuk teman-teman, bukan kayu yang keras. Berbeda dengan jamur jenis Microporus atau Ganoderma, itu mungkin bisa tumbuh di bagian kayu yang masih keras ya teman-teman. Jadi seperti itu secara umum fungsinya ya teman-teman. Jadi teman-teman, setelah penemuan pertama kita yaitu jamur maizena yang berwarna sangat menarik tadi, saya terus berjalan ke hulu teman-teman. Ternyata di hulunya ada bekas landak orang ya teman-teman. Dan teman-teman bisa lihat di sini, ini bekas kebun ini sebelumnya, karena sudah tidak terurus jadi rumputnya tumbuh. Dan di sebelah sini teman-teman juga bisa lihat ini, teman-teman, dan ada tanaman buah-buah di atas. Oke, cukup sekian dulu video kita untuk hari ini teman-teman. Semoga video ini bermanfaat buat kalian semua, dan like, subscribe jika teman-teman suka dengan channel seperti ini, dan skip aja kalau teman-teman tidak suka dengan channel seperti ini. Oke, cukup sekian dulu dan salam Borneo Lens.